Meski telah lama menggantung raketnya, namun sosok Lim Swee King agaknya tidak bisa lepas begitu saja dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pasalnya pria yang akrab disapa King ini memang pernah menjadi bintang bulu tangkis di era tahun 70 hingga 80-an. Ketika itu King tercatat sebagai atlet yang berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan. Lewat kejuaraan-kejuaraan internasional seperti Thomas Cup, All England dan sebagainya, tidak jarang pula ia berhasil membuat harum nama bangsa ini di mata Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi selebriti telah dipersiapkan tim Cek dari Cek untuk kita simak bersama. Karenanya tetaplah bersama kami selama rentang waktu 30 menit ke depan. Dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Di tengah berita kehidupan rumah tangganya yang selalu harmonis, Armand Maulana diisukan punya kekasih lagi asal Malaysia. Rumor tak sedap itu muncul sehubungan dengan seringnya vokalis Gigi ini terbang ke negeri jiran itu beberapa waktu yang lalu. Setelah lama menggantungkan raketnya dan tidak membuat berita, mantan bintang bulu tangkis nasional Lim Swee King kini jadi pengusaha. Simak pula berita dari pasangan Edwin Abeng dengan model yang juga artis sinetron Ririn seputar pertunangan dan rencana pernikahan mereka pada Oktober mendatang. Artis Tamara Blesinski menepis kabar yang mengatakan ia dibayar dengan berlian untuk pementasan pembacaan puisinya Kamis lalu. Sementara itu artis Dian Nitami akhirnya mengakui kalau dirinya memang tengah hamil. Pemirsa, di Indonesia rumah tangga Armand Maulana dan Dewi Gita tidak banyak dilanda isu. Tetapi tidak demikian halnya di negeri jiran Malaysia. Vokalis Gigi ini pernah digosipkan oleh salah satu majalah di Malaysia dekat dengan seorang model asal negara tetangga itu. Rumah tangga Armand Maulana dengan Dewi Gita ternyata tidak setenang yang terlihat. Seperti diketahui di Indonesia, pasangan ini termasuk pasangan ideal dan harmonis. Tetapi ternyata diam-diam rumah tangga Armand dan Dewi sempat sedikit menegang saat sebuah majalah di Malaysia tahun 2001 lalu menggosipkan Armand Maulana dekat dengan seorang model asal Malaysia. Kebetulan ketika itu Armand bersama grup band Giginya merilis salah satu albumnya untuk diedarkan di sana. Kini tiba-tiba saja isu itu kembali merebak di beberapa kalangan selebriti. Untuk mendapatkan kebenaran berita tersebut, Cek dari Cek mengkonfirmasinya kepada Armand Maulana dan Dewi Gita. Apa komentar mereka tentang berita itu? Gue sih cuekin toh buktinya kalau memang bener kan pasti sampai sekarang juga rame gitu. Masalah-masalah kayak gitu terus terang aja dulu zaman sama bini gue aja gue digosipin kumpul kebo gitu ya. Zaman dulu gue cuek aja gitu sama bini gue. Ternyata memang mana tidak terbukti kan. Memang gue udah kawin gitu kan. Jika memang isu itu tidak benar, mengapa isu tidak sedap itu bisa muncul? Gue nggak tahu kenapa kan gue kenalan di sana banyak banget gitu ya. Yang nggak cowok nggak cewek gitu. Yang nggak model, yang nggak musisi, yang nggak pemain film, ya nggak tahu cara pandang dia. Mungkin gue lagi ngobrol tiba-tiba langsung digosipin, ya nggak jelas juga gitu. Bagaimana reaksi Armand terhadap media yang memuat berita mengenai hubungannya dengan sang model? Yang gue lihat ya di sana itu lebih ke gosipnya gitu. Musiknya kadang-kadang nggak dilihat, makanya gue sampai digosipin, ya gue ketawa aja gitu. Lalu bagaimana pula dengan istri Armand, Dewi Gita, mendengar berita gosip tentang diri Armand itu? Gue ketawa sama bini gue gitu. Gak tahu gue sama bini gue emang udah pasangan yang cocok kali ya. Jadi kalau kayak gitu, ya jelas dia nanya, ya lihat aja emang ininya gitu. Emang gak ada apa-apa. Sampai ada yang malah yang apa sih bawa-bawa majalahnya gitu ya, ketawa aja gue berdua sama bini gue gitu. Kini masihkah Armand sering bertandang ke Malaysia? Kemarin memang sering, tapi sekarang udah enggak. Jadi gini, label musik Sony Music Indonesia itu mau rilis kaset Indonesia di Malaysia. Tidak segampang itu ternyata. Harus ada showcase dari satu grup Sony Music Indonesia. Yang dijadikan kelinci percobaan tahun 97 kita pergi Gigi. Baru bisa rilis tahun 2000, bayangin aja. 97 kita showcase, 2000 baru bisa rilis di Malaysia. Itu ya harus Gigi lagi. Terus udah gitu kita pernah show tunggal yang pertama kali di Malaysia kita. Udah gitu di sana kita pernah 1 bulan. Gitu. Jadinya memang pada saat kemarin-kemarin memang Gigi sering banget. Pemirsa, seperti halnya sang suami, Dewi Gita yang ditemui Cek dan Dicek secara terpisah juga menyangkal kalau rumah tangganya sempat terganggu dengan berita tersebut.
Walau begitu, Dewi mengakui kalau suaminya memang tidak jarang mendapat godaan dari penggemar wanitanya. Nggak hanya di Malaysia, pokoknya setiap dia pergi kemana-mana selalu ada aja gosipnya apa gitu ya, namanya juga laki-laki gitu kan. Terus bahkan sering juga perempuan yang nelfon ke rumah ke saya langsung gitu kan, terus ngomong saya cinta sama suami kamu gimana. Udah sering banget ya, nggak apa-apa lah. Saya sih anggap dia fans gitu kan. Atau perempuan gila gitu. Apakah Dewi pernah membaca majalah yang memuat berita tentang suaminya itu? Jadi saya juga baca di tabloidnya, suami saya bilang ya itu cuma teman, terus yang lainnya fans. Ya udah, saya sih biasa aja, kecuali kalau di tabloidnya yang saya baca itu mereka memang memper agak-agak, kita juga kan ngerti dong perempuan ya baru, tapi kan ini enggak. Meskipun iya ya nggak apa-apa lah. Saya nyari lagi. Setelah mendengar berita itu, apakah Dewi tidak pernah cemburu jika Arman terbang ke Malaysia? Pasti ada, tapi dilihat lagi profesi kita memang bakal sering menemui hal seperti itu. Jadi itu adalah konsekuensi hidup saya, dari awal saya harus bisa menerima hal-hal itu gitu. Di era tahun 70 hingga 80-an, dunia bulu tangkis Indonesia pernah mengenal sosok Lim Swee King. Berbagai prestasi gemilang pernah diraihnya, termasuk dalam ajang Piala Thomas Cup. Lalu apa yang dikerjakan atlet tampan yang satu ini setelah ia menggantungkan raketnya? Kita temui saja Lim Swee King. Meski telah lama menggantung raketnya, namun sosok Lim Swee King agaknya tidak bisa lepas begitu saja dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pasalnya pria yang akrab disapa King ini memang pernah menjadi bintang bulu tangkis di era tahun 70 hingga 80-an. Ketika itu King tercatat sebagai atlet yang berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan. Lewat kejuaraan-kejuaraan internasional seperti Thomas Cup, All England dan sebagainya, tidak jarang pula ia berhasil membuat harum nama bangsa ini di mata dunia. King yang tampan dan populer memang menjadi idola banyak orang ketika itu. Agaknya lantaran itulah seorang produser film pun pernah tertarik mengajaknya main film. Sekitar tahun 1997, pria kelahiran Kudus 28 Februari 1956 ini kemudian memang mencoba berakting lewat sebuah film berjudul Sakura Dalam Pelukan. Di film tersebut ia menjadi lawan main Eva Arnaz, artis yang saat itu tengah naik daun. Hanya sekali itu, ia kemudian kembali menekuni karir utamanya hingga memasuki masa pensiun. Saat ini setelah tidak lagi menjadi atlet, apa yang dikerjakan King? Di Grand Wijaya sini, di Sari Mustika, saya mendirikan kayak geria pijat kesehatan ya, yang baik, bersih, yaitu. Kehidupan seorang atlet seperti yang banyak dialami atlet kita memang tidak selamanya bisa menjanjikan. Agaknya hal itu cukup disadari oleh King. Karenanya tidak heran jika ia pun harus membuka pekerjaan lain untuk menjaga kelayakan hidupnya dan keluarganya. Sejak saya berhenti bermain bulu tangkis, memang saya sudah menetapkan bahwa ya saya akan berbisnis gitu. Soalnya kan nggak bisa selamanya di bulu tangkis. Lalu mengapa usaha body massage yang jadi pilihannya? Bukankah usaha di jalur itu punya konotasi tidak baik di mata masyarakat kita? Mungkin berkaitan juga dengan bulu tangkis, dengan olahraga ya. Waktu itu di pelatnas juga ada kan namanya masir, tukang masas gitu. Dan itu memang dibutuhkan untuk olahragawan. Jadi setelah saya berhenti, saya berpikir ya apa salahnya kalau saya mencoba untuk berusaha di bidang itu. Saya juga ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa biasanya kalau orang bilang pijit itu kan kurang baik ya kan, dengan mendirikan suatu tempat yang baik, bersih dan layak gitu untuk segala lapisan gitu. Menyinggung perjalanan karirnya sebagai atlet bulu tangkis, sejak kapankah King merasa yakin bahwa bulu tangkis memang menjadi pilihan yang tepat bagi dirinya? Setelah melihat yang lebih senior dan juga melihat cara latihannya itu, ya saya punya keyakinan kalau saya bisa mengikuti jejaknya gitu. Lalu kenapa pada akhirnya King juga terjun ke dunia film? Betulkah hanya sekedar coba-coba? Ada produser yang nawarin untuk main film dan memang pada waktu itu waktunya saya lagi ada gitu, jadi lagi bisa gitu kan. Makanya ya itu juga gak lama, kurang lebih 1 bulan ya. Jadi awal mulanya gitu, hanya mencoba aja. Sekian tahun berkiprah sebagai atlet bulu tangkis nasional, tentu saja ia sudah kenyang menelan asam garamnya sebuah pertandingan. Di antaranya adalah kemenangan dan kekalahan. Pertama kali meraih gelar All England
juga waktu mempertahankan Piala Thomas itu sangat berkesan gitu. Kesannya kesan seneng ya tentunya ya setengah kayak gak percaya kalau saya juga akhirnya bisa meraih juara All England ya. Banyak senangnya juga banyak dukanya, terutama kalau kalah gitu.